Kalau ditanya mantra itu real atau enggak, ada pancaran energinya atau enggak, setelah dengerin mantra sih, pas gua nonton itu memang mantra itu ada energi ya. Jadi pas kalau ditanya ada jimat tertentu nggak sih yang bisa ngikat makhluk halus sih, supaya nggak bisa kemana-mana, ada ya. Mungkin kalau misalnya pakai darah hewan digunakan untuk lawan sosok negatif, mungkin di beberapa tradisi atau budaya tertentu ada. Cuman jadi misalnya gue harus datang, gue harus injek tempat itu. Jadi kayak, oh tanah ini pernah ditanemin ini nih, atau didoain ini nih Ya, sahabat semesta, balik lagi dengan gue Albert Tarot, Instagram gue albert.reader. Ya, berhubung banyak yang DM, kok gimana sih film Exhuma, review dong, itu beneran gak, real gak, terus mantranya itu ada energinya nggak, kayak gitu. Jadi ya gue sempetin waktu hari ini untuk review film itu gitu, teman-teman. Dan ini konten kali ini mengandung spoiler ya, spoiler alert nih, gue udah kasih tau dulu. Jadi ya lo orang yang belum nonton, please nonton dulu ke sinema kesayangan lo, baru nonton review video gue ini. Kalau di dunia nyata ada case seperti film Exhuma, mindahin lokasi makam gitu, menurut gua ada gitu ya. Cuman ada praktisinya sendiri, dan juga berhubung jarang nih setiap gua ketemu klien yang nanyain, kok gimana nih lokasi makam, posisinya udah oke belum, udah bagus gak, jadi jarang. Dan makanya profesi itu jarang terdengar seperti itu, teman-teman. Ya, kalau si aktor itu kan peranin lokasi kuburan yang baik nih secara feng shui gitu kan ya. Kalau ditanya feng shui itu pelajarin apa aja sih, menurut gua feng shui itu kan mau pelajarin tata letak ya. Jadi ya mungkin dia lokasinya kuburan ini gak bagus nih dengan kuburan ini, atau letaknya bagusnya di sini nih, matanginnya. Jadi kan feng shui itu pelajarin tata letak tempat ya, dan elemen, kayak misalnya elemen lu apa, air, angin, logam dan sebagainya, seperti itu, teman-teman. Kalau ilmu Feng Shui bisa digunakan untuk meminimalisir makhluk halus atau ilmu peruntungan. Ya selain peruntungan, bisa meminimalisir makhluk halus. Kayak misalnya contoh, oh lu harus taruh kaca nih di depan halaman, atau di pintu lu harus kasih ini nih pembatas atau partisi, seperti itu, teman-teman. Kalau ditanya mantra itu real atau enggak, ada pancaran energinya atau enggak, setelah dengerin mantra sih, pas gua nonton itu memang mantra itu ada energi ya. Jadi jadi pas gua abis nonton dengerin mantranya, gua berasa agak kayak pusing, kelejengan, gimana sih, kayak ya gempa bumi tapi ringan gitu, sekitar mungkin 5 skala Richter. Jadi kayak goyang-goyang, kok kayak gue kelejengan ya, seperti itu aja sih. Mungkin ada beberapa orang kayak temen-temen gue, ada beberapa klien yang mual atau nggak enak badan, migrain mungkin juga ada. Jadi ya kalau dibilang mantra itu atau real atau enggak, ya bisa jadi dibilang itu real sih, teman. Kalau artisnya udah mempelajari beberapa ilmu kedukunan makam itu sih, gue lihat ya pas scanning Lee Do Hyun sama Kim Go Eun udah di briefing sih. Jadi oleh ahli spiritualnya di sana langsung tuh udah di briefing, oh nih lu harus begini, nggak mungkin kan artis itu syuting tanpa mengetahui, oh lu case-nya nggak menguasai ini seperti apa, seperti itu. Jadi udah dikasih tahu lah beberapa hal yang do and don'ts-nya. Kalau ditanya ritual dalam film kayak ngorbanin hewan atau tarian iringannya itu, ritual itu ada beneran atau enggak sih? Ya ada ya, kayak misalnya sebagai pelengkap atau syarat, kayak misalnya lo harus doa-doa dulu sebelum ini, seperti itu ada.
Kalau tanya makhluk halus itu bisa lenyap gak sih ketika dikremasi jenazahnya? Ya namanya film ya teman-teman semesta. Jadi ya namanya film kan untuk entertain, hiburan, banyak fiksi. Jadi ya gue seperti temuinnya jenazahnya dikremasi, jadi arwahnya ya tetap masih ada makhluk halusnya seperti itu teman-teman. Ya kalau ditanya ada makhluk gaib gak sih seperti Panglima Jepang yang di film itu bisa dilawan secara fisik atau membunuh manusia sih nggak ada ya. Paling biasanya makhluk gaibnya itu namanya juga makhluk gaib, nggak bisa disentuh kan, dia ngerasukin tubuh orang baru kita bisa lawan secara fisik ataupun dengan doa-doa seperti itu. Kalau ditanya ada jimat tertentu nggak sih yang bisa ngikat makhluk halus sih, supaya nggak bisa kemana-mana, ada ya, mungkin dengan kepercayaan A dengan begini, kepercayaan B dengan begini. Dan juga kalau misalnya pakai darah hewan digunakan untuk lawan sosok negatif, mungkin di beberapa tradisi atau budaya tertentu ada, cuman gue belum pernah pakai, lebih kepake kayak lu doanya begini seperti itu teman. Ya, kalau nulis kitab suci di badan itu bisa buat makhluk halus menghindar atau enggak sih? Mungkin beberapa kepercayaan atau tradisi tertentu ada ya, kayak misalnya tubuhnya itu ditato dengan raja, kayak mantra-mantra kitab suci seperti itu ada. Kalau ditanya ada ciri-ciri tangan terkutuk gak sih? Atau yang gak baik ditempatin tuh biasanya nih case-nya kayak misalnya gue pernah nemuin kayak ini satu tempat mungkin udah di blessing, udah diberkatin seperti itu. Tapi tetap si pemiliknya itu kayak dihantuin. Ya gue pas lihat misalnya tempat itu berapa puluh tahun sebelumnya pernah ada ya kejadian bunuh diri di tempat itu. Makanya sang arwah itu nggak tenang, kayak ngutukin tempat itu. Oh lu nggak boleh tempatin sini, kayak gitu, harus kosongin. Atau misalnya lu udah pakai nih buat bisnis, oh nggak jalan-jalan, udah ganti bisnis lagi, tetap nggak jalan juga padahal bisnis itu lagi viral atau trending seperti itu teman-teman. Ya, jadi kayak misalnya kayak ini udah coba bisnis A, bisnis B nggak bisa, ya bisa jadi itu ciri-ciri jadi tempat itu bawa sial. Ya gue sih cenayang juga, jadi ya kerjaan gue spesialisnya ke tarot, tapi ada juga blessing, cleansing. Kalau misalnya blessing itu lebih ke kayak misalnya nih lu baru pindahan tempat atau pindahan toko, minta di blessing itu kan didoa-doain itu bisa. Atau kalau cleansing kayak misalnya lebih ke pembersihan ya, kayak misalnya oh di rumah nangis terus nih anaknya, atau misalnya ART-nya di kesurupan dulu, ternyata tempat itu kiriman atau misalnya makhluk halusnya nggak senang seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya boleh DM aja. Kalau cerita kasus mirip ekshuma sih tentang leluhur mendatangi keturunannya sih ada ya teman-teman. Jadi kayak misalnya gue ada nih kayak klien, misalnya dimimpiin mulu nih sama engkongnya, kakeknya, ternyata engkongnya itu nggak tenang nih. Oh, gue pas tanya-tanya ya, biasanya cucunya belum kuliah, kayak si engkongnya ini nih khawatir nanti cucu gue kuliah nggak, kuliah di mana, selesai dengan baik gak. Jadi ya dia tuh masih nemenin lah seperti itu sobat-sobat. Jadi kalau kasus yang mirip sih ada, tapi kalau serupa plek mirip kayak ngantuin nih kayak makamnya nggak tenang, itu gue belum pernah dapet gitu teman-teman. Jadi mungkin itu aja short review gue tentang ekshuma ya, mungkin nggak detail tapi mungkin teman-teman tahu sedikit banyak kulit luarnya film ini seperti apa. Dan juga kalau ada yang mau sharing, ngobrol-ngobrol feng shui, nanya-nanya blessing, cleansing, boleh DM di Albert Reader. Thank you teman-teman.